Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Napriyadi sehat Napriyadi? Alhamdulillah sehat. Katanya kemarin udah liburan ya. Dari mana kemarin? Dari main-main, Pak. Liburannya jangan buang-buang sampah sembarangan ya. Iya, Pak. Nah, kalau buang sampah sembarangan dapat mencemari lingkungan kita ya. Oke, siapa yang nggak hadir hari ini? Ada yang nggak hadir? Belum masuk, Pak. Belum masuk. Titip, Pak. Oke, kita mulai aja ya. Pak. Ya, untuk kita mulai pembelajaran kali ini, saya minta Naridwan untuk memimpin doa. Enggak, Naridwan dipimpin doanya, anak-anak. Baik, siap. Mari kawan-kawan, sebelum belajar terlebih dahulu membaca doa. Membaca doa, mulai. Bismillah. Selesai. Ya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran yang sekarang, kemarin kita sudah belajar ya tentang menjaga lingkungan. Nah, kira-kira di rumah kalian apa aja sikap kalian untuk menjaga lingkungan ini? Nah, Rusli, apa? Tidak buang sampah, perilakunya? Pak, sembarangan. Ya, bagus, sudah dilakukan. Nah, Ridwan? Itu untuk menyuburkan tanaman dan tanah ya. Kalau Nak Priyadi? Membersihkan halaman, Pak. Membersihkan halaman ya. Kalau halaman bersih, kita juga hidupnya nyaman ya. Hidup nyaman, di luar rumah nyaman kalau ke lingkungan kita bersih ya. Nah, Marfuah, apa yang udah dilakukan dalam menjaga menyapu rumah? Iya, benar sekali. Ya, anak-anak, untuk kali ini kita akan melanjutkan tentang pembelajaran mencintai lingkungan. Namun kali ini kita akan belajar tentang pelestarian sumber daya alam ya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah nanti kita akan melihat sebuah video. Nanti kalian berdiskusi ya untuk mendiskusikan beberapa hal-hal yang ada dalam video mengenai pelestarian sumber daya alam. Terus yang kedua adalah kalian kan di pertemuan pertama sudah membuat montase ya, karya montase. Nah, kita sekarang akan mengapresiasi hasil karya orang lain nih. Oke? Itu adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, kembali ke materi. Pada materi kali ini adalah pelestarian sumber daya alam. Nah, yang pertama itu apa, Pak Priyadi? Pelestarian hutan. Ya. Dalam melestarikan hutan, kita itu yang pertama nggak boleh nih nebang pohon secara sembarangan. Di hutan itu nggak boleh ya menebang pohon secara sembarangan. Kita harus cari-cari dulu nih pohon yang tua atau harus tebang pilih. Dan lihat juga nih, ini hutannya dilindungi atau enggak. Kalau dilindungi nggak boleh nih kita sembarangan tebang pohon ya. Yang kedua adalah menanam kembali bekas tebangan. Nah, kalau udah nebang pohon di hutan nih, kita tanam lagi sebuah tumbuhan atau pohon itu untuk reboisasi. Jadi agar hutannya tidak
Gundul. Gundul. Yang ketiga adalah mencegah penebangan liar. Nah, ini kayak yang pertama ya. Dan pembakaran hutan. Nah, ada di gambar nih. Di sini itu gambar pembakaran hutan. Nah, ini adalah perilaku yang tidak boleh kita ikuti. Kenapa? Karena setelah hutan kebakar, pepohonan akan mati. Setelah mati, hutan akan gundul. Dampaknya itu sangat banyak. Yang pertama adalah kita kehilangan cadangan air. Nah, kalau udah hilang cadangan air, kita tidak bisa minum, tidak bisa apa lagi? Tidak Tidak bisa bisa apa mandi. lagi kalau kita kekurangan air? Tidak bisa mandi. Ya. Tidak bisa mandi. Kalau hutannya gundul, kita juga bisa kebanjiran kalau ada hujan yang sangat lebat tuh. Ya, itu yang pertama adalah melestarikan hutan. Yang kedua adalah melestarikan keanekaragaman hayati. Maksudnya adalah hayati di sini adalah flora dan fauna. Ya. Flora itu apa? Nah, Priyadi tahu? Tumbuhan, Pak. Tumbuhan, ya. Kalau fauna apa, Ridwan? Hewan, Pak. Hewan, ya. Nah, di sini cara melestarikannya adalah jika ada flora dan fauna yang terancam punah, kita harus mengkonservasi. Dalam hal ini konservasi adalah melindungi, ya, atau memelihara. Tapi memeliharanya jangan di alam bebas. Jadi jangan diburu secara liar. Tuh ada beberapa di sini tuh ya. Contohnya kayak anggrek, terus komodo dan badak Jawa tuh. Kalau badak Jawa di sini kalau nggak salah tinggal beberapa ekor lagi ya. Jadi benar-benar harus dikonservasi agar tidak punah. Selanjutnya adalah pelestarian air. Nah, ini yang paling penting nih, harus kita lakukan tiap hari. Yang pertama, pemakaian air secara hemat. Jadi anak-anak nih jangan membuang-buang air kalau tidak penting ya. Jadi kita harus memikirkan lagi di belahan dunia yang lain ada orang-orang yang butuh air, butuh minum dan sebagainya. Jadi kalau kita di sini banyak, jangan mentang-mentang banyak terus kita menghambur-hamburkan ya. Terus, nah ini ada beberapa, membuang lubang untuk serapan air hujan. Di beberapa tempat ini dibuat nih lubang untuk serapan air hujan. Fungsinya adalah untuk menyimpan cadangan air atau juga biar tidak kebanjiran. Nih. Yang selanjutnya adalah penghutanan pada lereng-lereng yang gundul. Nah, tadi tuh kayak udah kebakar. Jadi mau nggak mau kita hijaukan kembali agar lestari. Nah, setelah si pohon-pohonnya banyak, air itu akan banyak lagi. Karena pohon dapat menyimpan cadangan air ya. Terus yang selanjutnya adalah pengolahan kembali air limbah industri. Nah, kita jangan membuang limbah-limbah industri atau limbah-limbah yang ada di dapur secara sembarangan. Itu juga akan mencemari air ya. Nah, yang terakhir nih adalah pelestarian tanah. Kita harus yang pertama apa? Nah, Rusli. Menjaga kesuburan tanah dengan pemupukan, Pak. Ya, menjaga kesuburan tanah dengan pemupukan. Dengan pemupukan, tanah akan subur. Setelah subur, pohon-pohon akan tumbuh. Nah, ini baik untuk melestarikan lingkungan. Yang kedua, Nani, apa? Membuat sangkedan untuk mencegah pengikisan tanah, Pak. Iya, sengkedan tuh ini. Nah, kelihatan nggak gambarnya nih ya? Itu kayak terasering ya, Pak? Nah, sengkedan itu terasering. Ya, ini untuk menjaga pengikisan tanah agar tidak longsor. Selanjutnya, siapa lagi? Ridwan. Ya, menanam pohon di tanah yang kosong, Pak. Nah, dengan menanam pohon tadi sudah kita jelaskan bahwa akan menyuburkan tanah dan akan memperbanyak cadangan air kita ya.
Yang selanjutnya, Mas Priyadi, tolong dibaca. Mas Priyadi ada? Nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan. Oh, kelihatan ya. Di sini dituliskan bahwa mencegah terjadinya polusi tanah. Nah, bagaimana caranya mencegahnya? Tidak membakar sampah contohnya. Tidak membakar sampah di tanah itu juga bakal mencemari tanah. Ya. Nah, kali ini Bapak mau ngasih sebuah video. Sebelumnya kita bagi dulu kelompok. Mungkin kelompok yang kemarin aja yang kita buat montase ya. Jadi kita bagi 2 kelompok. Nah, kalian sekarang lihat video ini. Ada nggak? Keluar nggak videonya? Ada, Ada, Pak. Pak. Belum jalan tapi Nggak Pak. ada. Nah, di sini ada video, kalian lihat dan diskusikan dengan kelompok kalian. Keseimbangannya tetap terjaga. Bentuk ini adalah upaya-upaya menjaga kelestarian berbagai jenis sumber daya alam. Yang nyaring, Pak. Hewan merupakan salah satu dari sumber daya Ada keluar? Ada keluar, Pak. Pak. dengan cara mendirikan suaka marga satwa untuk melindungi hewan-hewan langka, mencegah adanya perburuan dan penangkapan hewan secara liar, memanfaatkan hewan sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan, membuat penangkaran hewan. Tumbuhan. Kita juga harus menjaga kelestarian tumbuhan, teman, agar tidak mengalami kepunahan dan keseimbangannya tetap terjaga dengan cara mendirikan cagar alam untuk melindungi tumbuhan-tumbuhan langka, mengganti tumbuhan yang sudah tidak produktif dengan tumbuhan muda yang baru, memanfaatkan tumbuhan sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan, membudidayakan berbagai macam jenis tumbuhan. Tanah. Walaupun kita sangat mudah menemui tanah, namun kita tetap harus menjaga kelestariannya, teman. Dengan cara tidak mencemari tanah dengan sampah dan zat kimia berbahaya. Melakukan pemupukan tanah secukupnya secara teratur. Melakukan rotasi tanaman. Air merupakan sumber daya alam yang sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, teman. Maka dari itu, kita harus melestarikannya dengan cara tidak menutup semua permukaan tanah dengan aspal agar air dapat meresap ke dalam tanah. Tidak mencemari wilayah perairan dengan sampah dan zat kimia berbahaya. Membuat waduk untuk menampung aliran air sungai. Udara. Udara termasuk sumber daya alam loh, dan pastinya kita harus menjaga dan melestarikannya dengan cara mengurangi dan menghindari penggunaan gas-gas kimia berbahaya seperti freon, melakukan penyaringan asap pabrik sebelum dilepas ke udara, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Bahan tambang merupakan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, teman. Kita harus lebih bijak dalam menggunakannya dan wajib menjaga serta melestarikannya dengan cara membatasi penggunaan bahan tambang seperti logam dan minyak bumi. Mendaur ulang bahan tambang yang sudah tidak dipakai. Menggunakan bahan alternatif. Nah, ayo kita lebih bijak dalam memanfaatkannya dan melestarikan sumber daya alam agar tidak cepat habis dan keseimbangannya tetap terjaga, teman. Ya, udah dilihat. Udah, Pak. Sudah, Pak. Ada, Pak. Pak. Ya, kira-kira tuh apa aja tuh yang bisa kalian dapatkan dari video tersebut? Coba dari kelompok Priyadi. Tadi udah diskusi kan? Udah, Pak. Nah, tadi kelompok Priyadi siapa aja tuh? Bu Nani sama Nak Ridwan ya. Nah, apa Iya, Pak. yang dapat kalian dapatkan dari video tersebut? Apa informasi yang kalian dapatkan? Cara menjaga kelestarian sumber daya alam, Pak.
Ya, dengan cara apa tuh? Contohnya apa aja? Dengan cara memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan. Ya, memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Ada yang mau nambahin dari kelompoknya? Itu Pak, harus ngejaga air Pak, biar nggak habis Menjaga air, Pak. benar sekali ya. Nah, di sini tuh gimana caranya tadi udah dijelasin tuh. Tidak menutup semua permukaan tanah dengan aspal contohnya ya. Karena dengan menutup permukaan dengan aspal, air tidak bisa masuk. Nyerap. Air hujan segala macam tidak bisa terserap ke dalam ya. Dari kelompok 1, siapa nih yang mau ngomong? Nah, Rusli, Iya, Pak. apa yang bisa didapatkan dari video ini? Membatasi penggunaan bahan tambang, Pak. Contohnya apa? Tidak boros menggunakan bahan tambang. Ya, bahan tambang itu kan banyak ya, kayak Batu apa bara, ya? Batu bara, terus BBM, Pak. BBM ya, bensin. Nah, itu jangan diboros. Oke, udah setelah melihat video ini, kita akan membuka sebuah lembar kerja nih. Nah, sebelumnya montase yang kemarin dibawa nggak? Ada ya? Ada, Pak. Oh, Pak. Nah, hasil montase kemarin itu juga bisa menjadi alat buat kita untuk menginformasikan kepada orang lain tentang menjaga lingkungan. Nah, sekarang kumpulkan dulu ya LKPD-nya, montasenya sekarang dikumpulkan kelompoknya. Udah? Sudah, Pak. Ya Pak. Nah, Udah, Pak. coba kita lihat ya. Coba yang belum, sob. Coba kita lihat. Oh, ini dia nih. Kelompok 1. Ya. Coba jelaskan. Tadi kelompok 1 siapa? Naridwan. Ini montase tentang apa? Temanya tentang menjaga lingkungan ya. Apa ini ceritanya Ya, tentang apa? itu lagi nyiram tumbuh-tumbuhan Pak. Nyiram tumbuh-tumbuhan. Ya. Terus Ya, ini lagi sama ngasih pupuk. Menanam pohon. ya. Nah, dengan karya montase ini lihat ada sebuah informasi yang dapat diberikan ya dari sebuah gambar. Coba dari kelompok 2. Coba kita lihat. Wah, ini apa ini? Binatang. Apa ini? Coba nak siapa? Kelompok 2 nak Priyadi. Nak Rusli. Nak atau nak Marfah sok. Nak Siti, Pak. mangga. Ya, apa ini? Ceritanya tentang apa ini? Ceritanya tentang hewan, Apa Pak. temanya menjaga lingkungan, ceritanya tentang apa ini? Hewan. Hewan. Pelestarian hewan. Pelestarian hewan. Pelestarian hewan. Tidak boleh Jadi diburu secara berlebihan, Pak. Tidak boleh diburu secara berlebihan, Pak. ya. Nah, sekarang ada sebuah LKPD nih. Nah, ini ya contoh lembar kerjanya. Nanti kalian kasih nama di sini ya. Ini untuk identitas kalian. Terus, nah ini ada beberapa tugas buat kalian. Yang pertama ini adalah tentang langkah-langkah kegiatan mengapresiasi hasil montase tadi nih yang ini. Nah ya, yang ini lihat kelompok yang lain ya. Terus kalian nilai dengan cara ini. Yang pertama, bahan dan alat apakah yang diketahui? Alat dan cara apakah yang kalian ketahui tentang hasil karya teman kalian tersebut? Nah itu. Yang kedua, apakah makna yang terkandung pada karya montase tersebut?
Nah, sambil dilihat tuh si muntasenya sambil dijawab nih ya. Terus, bagaimana pendapat kalian mengenai hasil karya teman kalian tersebut? Nah, terus apakah yang menjadi daya tarik karya teman kalian tersebut? Nah, bagus nggak tuh sih? Apa yang jadi daya tariknya? Lalu, yang kelima adalah saran. Saran apakah yang kalian sampaikan agar teman kalian dapat membuat karya montase menjadi lebih baik ya, seperti itu. Nah, nanti dikirim nih si lembar kerjanya kalian isi ya. Terus yang kedua adalah, tugas yang kedua adalah kalian diskusikan. Nah, ini dengan kelompok ya. Kalau yang tadi boleh diisi dengan jawaban masing-masing. Nah, ya kalau yang ini kalian diskusikan. Yang pertama, tentang apa sajakah yang dapat kita lakukan untuk menjaga keseimbangan yang mencerminkan tidak mencintai lingkungan. Yang keempat, tuliskan cara pandang kalian tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, nanti kalian isi di lembar kerja ini ya. Nah, sekarang Bapak kirim, kalian kerjakan. Oke? Oke, Pak. Siap, Pak. Oke. Dikirim ya. Iya, Pak. Udah dikirim. Kerjakan dulu lembar kerjanya. Udah? Udah, Pak. Udah, ada yang belum? Sok, beresin dulu. Beres ya? Udah, Pak. Mau dikumpulkan, Pak? Kumpulan, ya kumpulkan. Kirim lagi. Ya, Pak. Saya kirim, Pak. Ya, udah hampir semuanya nih. Tinggal Nak Siti nih yang belum. Nak Siti, Ya Pak, sudah Pak, sudah ada saya kesulitan. kerjakan. Ya. Oke. Hampir semuanya ini udah mengerjakan dengan sangat baik ya. Oke. Sip, udah semuanya. Nah, apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kali ini kira-kira? Menurut kalian? Tentang Apa? pelestarian alam, Pak. Tentang pelestarian alam, ya. Apa aja tadi pelestarian alam itu? Pelestarian tanah, Pak. Pelestarian tanah, ya, dengan cara apa tadi? Contohnya, Menanam pohon. menanam pohon. Ya, yang lain bisa menyimpulkan. Mencegah penebangan liar. Jangan menebang secara liar ya di hutan, Ya. karena itu akan menyebabkan kegundulan kalau kita sering-sering menebang secara liar ya. Proses tebang pilih dalam penebangan hutan. Ya, kita kalau di hutan menebangnya harus pilih-pilih. Di hutan mana nih yang kita tebang? Apakah di sini hutannya dilindungi atau tidak? Nah, itu juga harus jadi pertimbangan kita ya. Terus apalagi? Siapa lagi? Kalau untuk melestarikan aneka hayati, contohnya apa aja? Ya itu Pak. Apa? Jangan Tidak memburu hewan secara berlebihan, Pak. Nah, jangan memburu hewan secara berlebihan. Apalagi hewannya Membuat yang, tempat penangkaran hewan. nah itu ya, konservasi ya. Tapi harus, kalau penangkaran hewan tuh harus ada izinnya ya. Jadi jangan kita ada hewan kita bikin sendiri, enggak kayak gitu ya. Dia harus benar-benar dipelihara dengan sangat baik. Apalagi kalau hewan yang hampir punah itu jangan sampai kita pelihara sendiri. Oke, apalagi
Nah, Priyadi mungkin ada yang bisa ditambahkan? Nah, Priyadi, oleh ke toilet ya. Oke, itu ya. Jadi kita harus melestarikan alam. Karena dengan melestarikan alam, kehidupan kita akan menjadi lebih enak, akan menjadi lebih baik. Segala hal yang ada di alam akan kita gunakan gitu. Jadi kalau misalkan kita tidak menjaga alam, gimana kita bisa gunakan? Alamnya aja udah rusak, misalkan gitu ya. Ya, Pak. Gimana kita mau menggunakan air, airnya aja nggak ada. Nah, caranya itu tadi dengan melestarikan hal-hal yang dapat melestarikan alam. Contohnya kayak melestarikan air, melestarikan hutan, dan sebagainya. Oke, mungkin untuk pembelajaran kali ini cukup sekian. Baik. Sebelum kita akhiri, kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, untuk menutup pembelajaran kali ini, saya minta Nak Nani untuk memimpin doa. Mangga. Teman-teman, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Ya, sama-sama Pak. Hati pulangnya.